Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti sudah tidak sabar. Hanya tinggal 2 hari menuju Istanbul. Inter akan menghadapi City. Dan bagaimana persiapan Inter, dan bagaimana persiapan Inzaghi, dan bagaimana juga persiapan lawannya Inter, itu adalah City, sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Nah, sahabat Bob, ini menarik ya. Tadi pagi terjadi yang namanya Liga Conference antara Italia dengan Inggris. Dan ini piala tersebut masuk ke Inggris, bukan ke Italia. Kemarin Liga Eropa juga, Roma juga kalah. Dan sekarang hanya tinggal satu harapan untuk mewakili Italia, itu adalah Inter, sahabat Bob. Semoga sahabat Bob, Inter benar-benar bisa membawa Piala Liga Champion. Dan ini bukan hanya mewakili Inter, tetapi juga mewakili Italia, sahabat Bob. Nah, sahabat Bob, sedikit ada berita yang selain dari Liga Champion, bahwa akhirnya impian kita sebagai fans, sebagai penggemar Messi, akhirnya Messi ke Inter, sahabat Bob. Wow, ini fantastik. Akhirnya dia datang juga ke Inter. Bagaimana sahabat Bob? Pasti senang ya. Tapi itu Inter Miami, bukan Inter Milan, sahabat Bob. Ya, kirain benar-benar si Messi ini datang ke Inter ya, Inter Milan ya. Ternyata dia datangnya ke Inter Miami, itu ada di Amerika. Akhirnya Messi tidak jadi kembali ke Barcelona dan ke Arab. Ternyata dia memilih ke Amerika. Semoga sukses Messi, dan memang Inter Milan tidak ada harapan lagi untuk mendapatkan Messi. Tapi nggak apa-apa, sahabat Bob. Kita punya Opa Marotta yang bisa mendatangkan pemain yang sesuai dengan kebutuhan pelatih. Nah, sahabat Bob, kita berbicara sedikit lagi tentang bahwa ternyata Pep Guardiola ini di dalam skuad Inter yang sekarang ada 3 pemain Inter Milan yang sudah mengalahkan Pep Guardiola. Pertama adalah Mkhitaryan. Mkhitaryan dulu bermain di Dortmund di Liga Jerman, dan saat itu Pep Guardiola melatih Bayern Munchen, dan ternyata Mkhitaryan sudah pernah mengalahkan Dortmund dengan Bayern Munchen yang dilatih Guardiola. Terus begitu juga Edin Dzeko yang waktu itu masih bermain di Manchester City juga mengalahkan Pep Guardiola waktu Guardiola mengasuh Bayern Munchen. Dan terakhir ya, Romelu Lukaku memiliki kecenderungan untuk berada di pihak yang menang melawan Guardiola. Dia tidak seperti Mkhitaryan dan Dzeko, dan dia melakukannya saat pelatih Spanyol itu menangani City. Lukaku mengalahkan City di Liga Premier sebagai pemain Everton dan juga sebagai pemain MU. Semoga mereka bertiga ini juga bisa mengalahkan Pep Guardiola nanti di Istanbul. Ini sebagai booster, sahabat Bob. Semoga itu yang terjadi. Nah, kemarin kita berpikir bahwa sekarang ya selamat buat Mkhitaryan yang sudah sehat ya, sudah kembali berlatih dengan tim. Ini adalah berita baik, tetapi tetap yang menjadi favorit adalah Brozovic, sahabat Bob, untuk menjadi starter. Ya, kita tahu bagaimanapun kebangkitan Inter adalah salah satu faktor Brozovic. Setelah sembuh dari cedera, dia perlu adaptasi, dan sekarang dia sudah menjadi gacor kembali. Jadi tetap dia menjadi favorit untuk memulai. Dan ini juga sebelum mungkin seminggu yang lalu sempat gua berbicara bahwa Brozovic berjuang untuk meyakinkan Inzaghi untuk menjadi pemain kunci melawan City. Dan ini ternyata kemungkinan besarnya iya, berarti ada Hakan,
ada Brozovic, dan ada Barella. Semoga sahabat Bob ini bisa menjadi kekuatan Inter, dan kemungkinan si Mkhitaryan akan menjadi pemain cadangan dan dia juga pasti akan berkontribusi. Nah, ini sedikit kita berbicara tentang Di Marco. Di Marco bilang begini, pertandingan Barcelona dan pertandingan besar di Italia telah mengubah saya. Kita tahu bagaimanapun Di Marco ini dia bisa menjadi pemain kunci adalah karena diberikan kesempatan dan ternyata dia terus bertumbuh dan dia terus memberikan progres terus seperti apa pertumbuhan dia gitu loh. Nah, dia bilang begini, pertandingan tim nasional telah mengubah saya dan saya juga akan menambahkan melawan Barcelona selama periode yang sama. Itu adalah pertandingan yang membuat mereka menjadi pemain yang sama sekali berbeda. Ketika Anda selalu memainkan pertandingan penting, Anda mendapatkan kepercayaan diri. Bagi saya itu adalah titik balik kata si Di Marco secara mental dalam hal kinerja. Terus juga Di Marco menyerang rasisme terhadap Lukaku, bahwa hal-hal tertentu masih terjadi pada tahun 2023 tidak dapat diterima, sampai orang yang melontarkan hinaan rasis kepada pemain dikeluarkan dari sepak bola, tidak dikeluarkan dari stadion. Tidak akan ada yang berubah. Untuk berubah, tindakan serius harus diambil. Jadi Di Marco ini juga sahabat dekatnya Lukaku. Jadi mereka sering berbicara di luar lapangan tentang sepak bola dan juga tentang keluarga, dan bahkan mereka juga sering bermain PlayStation. Semoga Di Marco nanti melawan City benar-benar bisa memberikan kontribusi. Nah, ini juga Dzeko juga sebagai favorit untuk bermain di final Liga Champions. Karena memang Inzaghi juga masih bingung nih antara Dzeko dan Lukaku, tapi secara statistik memang lebih bagus Dzeko gitu loh. Nah, Dzeko juga sangat senang akan ketemu dengan mantan timnya gitu loh. Berada di final Liga Champions melawan mantan sangat dekat, yang masih sangat dekat, yang sangat penting bagi saya. Akan ada banyak penggemar dan saya tidak sabar untuk bermain. Jadi Dzeko ini dia bermain di Liga Premier lama, di Liga Italia dia sudah ada bermain 8 tahun, dan memang dia masih bisa bermain di level tertinggi. Semoga nanti dia bisa membantu Inter benar-benar mengalahkan mantan timnya, sahabat Bob. Nah, ini sedikit kita update bahwa Inter lagi mengincar yang namanya Rafael Guerreiro. Ini pemain sayap kiri. Seperti posisinya seperti Gosens sama Di Marco. Ini kebetulan dia free transfer dari Dortmund, dan ini juga banyak yang mengincar dia. Nah, salah satu adalah Inter gitu loh, dan Opa lagi mencoba gitu loh, karena Atletico Madrid juga senang dengan pemain ini. Ini adalah pemain Portugal, tapi menurut gua ya, kalau kita punya Gosens kan kemungkinan katanya akan dijual. Tapi menurut gua sih lebih baik jangan dijual ya, sahabat Bob. Karena dia benar-benar bisa diandalkan sampai saat ini. Walaupun dia sebagai pelapis Di Marco. Rafael Guerreiro. Ya itulah umur 29 tahun. Tapi kita akan lihat lah. Apakah ini hanya sebatas rumor? Kita tunggu, sahabat Bob. Nah, ini sebenarnya yang kemarin ini berita ini antara Lukaku Onana ya, Chelsea. Seperti gua bilang bahwa benar-benar Chelsea memang sangat membutuhkan yang namanya Onana. Jadi ini akan terjadi transaksi yang satu transaksi, tetapi ada beberapa melibatkan pemain ya. Jadi Lukaku kan memang mau tetap di Inter. Nah, BP Marotta kan lagi mengerjakan gitu loh, bahwa Lukaku akan tetap di Inter. Nah, ini sahabat Bob. Menurut Gazzetta dello Sport ya, ada beberapa pemain yang lagi dibicarakan dengan Chelsea. Salah satu adalah gelandang Ruben Loftus-Cheek. Nah, Ruben Loftus-Cheek ini kan lagi diincar sama Milan. Cuman Milan lagi ada masalah. Nah, kemungkinan dia akan dijadikan alat barter. Begitu juga Koulibaly. Nah, ada Koulibaly
akan dipinjamkan ke Inter dengan syarat Inter meminjam Lukaku, terus Onana ke sana. Nah, Robert Loftus mungkin bagian dari transaksi uang atau seperti apa. Nanti kita akan lihat seperti apa. Karena memang selain itu juga Chalobah ini juga. Jadi ada 3 sebenarnya pemain. Ada 4 sebenarnya. Ada Chalobah, ada Koulibaly, ada Lukaku, terus ada si Loftus. Jadi ada 4 untuk satu pemain Onana. Nah, kita akan lihat seperti apakah, dan memang kemarin gua baca juga bahwa Inter juga serius untuk mendatangkan Vicario. Jadi angin-anginnya memang ke arah sana, sahabat Bob. Siapa sih yang mau kehilangan si Onana? Tapi Onana dihargai 60 juta gitu loh. Jadi sebagai apa, untuk capital gainnya Inter kan bagus banget gitu loh. Jadi kita akan lihat lah apakah benar ini akan terjadi. Kita tunggu transaksinya, sahabat Bob. Nah, juga ada aja ya sebelum final Liga Champions ini, Manchester City, MU, Newcastle, Liverpool, semua gila tentang superstar Inter. Itu adalah Barella. Menurut Mediaset, Liverpool tertarik pada Barella, padahal dia udah mendapatkan McAllister kemarin ya. Nah, jadi memang Inter akan diuji nih, mungkin setelah bursa transfer dibuka. Manchester City, MU, Newcastle, Liverpool akan menguji Inter dengan akan menawar Barella dengan uang besar. Akankah Inter tergoda? Kita berharap Barella terus di Inter walaupun godaannya besar untuk pindah ke Liga Premier. Apalagi Barella ini kan tipenya tipe setia ya, sahabat Bob. Semoga lah jangan sampai terjadi godaan-godaan ini, tapi ya kembali juga ke Inter. Ya semoga Barella nggak mau. Kalau Barella nggak mau kan ya nggak bisa juga terjadi transaksi. Nah, ini sedikit dari pelatih Inzaghi, bahwa Inzaghi tidak akan mengubah cara kami bermain melawan Manchester City ya. Ini harus menjadi diri sendiri, 3-5-2 seperti apa ya. Kami akan memainkan pertandingan yang sulit, kata Inzaghi. Kemungkinan tidak menguntungkan kami, tapi itulah membuat sepak bola begitu menarik. Kami bermain melawan salah satu tim terkuat di dunia, ya. Kami tidak akan mengubah pendekatan kami, kata si Inzaghi. Saat-saat selama pertandingan di mana kami harus lebih menyerang dan lainnya di mana kami harus kuat bertahan. Kami masih punya waktu untuk mempersiapkan diri untuk melawan Manchester City. Semoga benar-benar Inzaghi bisa membawa timnya seperti kemarin. Kalau kita kemarin waktu kita memenangkan Coppa Italia back to back. Nah, Liga Champion juga seperti itu, sahabat Bob. Nih gua ada pakai bajunya back to back. Semoga Piala Liga Champion juga kembali ke Inter, sahabat Bob. Nah, ini juga kemarin ada yang bertanya bagaimana Retegui kita udah tahu lagi proses, dan ini juga Enzola juga lagi diincar sama Inter. Nih pemain Spezia, ini kuat ya, pemain Angola. Nah, harganya kurang lebih sama kayak Retegui, tetapi kita nggak tahu apakah Retegui atau Enzola. Nah, juga kemarin ada yang bertanya bagaimana dengan Marcus Thuram. Nah, Marcus Thuram kan sudah free transfer sekarang. Nah, Inter tetap masih ada minat terhadap dia, tetapi saingan kita adalah PSG. PSG ini kita tahu, sahabat Bob, terlalu berani memberikan gaji. Kayak kemarin Asensio dari Real Madrid gaji 10 juta, terus pemain Portugal dibeli 60 juta, gajinya juga nggak kira-kira. Nah, kalau misalnya Marcus Thuram memutuskan untuk bermain di Liga Petani, ya dia pasti akan datang ke PSG. Apalagi kampungnya dia sendiri, juga tidak perlu beradaptasi banyak. Dia punya teman di sana, Mbappe dan segalanya. Tetapi kalau dia punya pengen tantangan yang baru, dia akan keluar dari Prancis walaupun dia bermain di Jerman sekarang. Nah, kalau dia memutuskan untuk pindah ke Inter, ya sebenarnya kan dulu dia udah dekat dengan Inter karena dia cedera. Apalagi Inter di Piala Dunia sangat intens untuk mendatangkan Marcus Thuram, melobi, tetapi sampai hari ini
inilah yang dua kandidat PSG dan Inter. Tapi ya kalau memang Thuram juga nggak datang, gua nggak ada masalah. Ini kan ada Retegui, Enzola ini juga luar biasa. Tapi kita akan lihatlah siapa sih yang akan datang ke Inter gitu loh. Karena memang Opa Marotta kayaknya punya strategi mengincar pemain ini, pemain itu. Walaupun akhirnya pemain ke sana, akhirnya kita pengennya mana nih yang dituju yang sebenarnya supaya tidak disalip lagi, sahabat Bob. Nah, ini dari pemain Manchester City bahwa kata Johnston, Inter Milan bukan underdog dan saya adalah penggemar Lukaku, kata dia. Nah, juga ini salah satu keraguan buat Manchester City adalah bahwa Walker kemungkinan masih cedera walaupun Bernardo Silva sudah kembali. Nah, tapi Inter ya siapapun yang diturunkan oleh pelatihnya siapa? Pelatihnya Pep Guardiola, yang penting adalah Inter tetap menjadi dirinya sendiri, kata Inzaghi. Jadi kita berharap benar-benar Inter mempersiapkan sebagus mungkin, karena kalau kita lihat dari latihan-latihan Inter ini luar biasa. Semoga ini benar-benar membawa hasil yang kita inginkan adalah menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.